Are you ready? Salam JP, kembali lagi bersama saya di channel Sanju Tobe. Apa kabarnya kalian para petor? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan hingga kalian terus bisa meracik parlay. Hari ini saya sudah menyiapkan 4 tim terbaik, 1 di Piala Presiden, 2 di kualifikasi AFC, 1 di kualifikasi World Cup Women. Yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa untuk dibantu like, subscribe, komennya untuk memberikan acuan yang terbaik bagi channel saya tentunya. Tidak lupa-lupanya saya berpesan kepada para better untuk silakan diambil yang sehati, utamakan pilih sendiri. Jangan ditelan bulat-bulat prediksi saya. Tapi dengan prediksi yang saya prediksi hari ini, semoga JP. Langsung saja kita mulai ke partai pertama. Di antaranya ada di Piala Presiden antara PSIS Semarang menghadapi Sleman, di mana di sini Bandar memberikan pasaran untuk Semarang, memberikan poin seperempat, ada lek-lekan, over under berada di over 2 seperempat, over 2. PSIS Semarang saat ini memimpin klasemen dengan 7 poin dari 3 pertandingan. PS Sleman berada di urutan kedua dengan 4 poin dari 2 laga. Mereka sementara unggul atas Persita Tangerang, Dewa United, dan Persis Solo. PSIS berada di posisi yang cukup aman. Laju mereka ke babak perempat final sudah dipastikan jika menang di laga ini. Mahesa Jenar akan lolos dengan status sebagai juara grup. Di sisi lain, Sleman juga punya kesempatan besar. Mereka bisa semakin menempel PSIS Semarang jika berhasil menang di laga ini. PSIS Semarang, Sergio Alexander mengungkapkan tim asuhannya akan melakukan beberapa rotasi di laga ini. Namun ia menegaskan PSIS tetap mengincar kemenangan ya. Kalau dia tidak menang bisa dikejar oleh Sleman karena Sleman masih 2 pertandingan lagi ya. Dimana di sini untuk Semarang memakai formasi 4-2-3-1, sementara Sleman memakai formasi yang sama 4-2-3-1. Masih pemain-pemain inti ya untuk Semarang. Di sini ada Tesu Marukawa, Jonathan Cantilana, dan Carlos Portes. Sementara untuk Sleman dia depannya Boa Salosa, ada J Palente dan Todd Pere ya. Masih tajam untuk Semarang para betor. Untuk Semarang menghadapi Sleman, saya memprediksi di sini, saya yakin juga ya untuk Semarang di sini. Karena dia kalau tidak menang di pertandingan ini dia bisa dilangkai Sleman, karena Sleman masih 2 pertandingan lagi. Apabila ini seri, Sleman masih bisa unggul ya jadi juara grup. Makanya di sini masih kemungkinan Semarang masih ngotot walaupun dengan merotasi permain. Saya rasa masih ngotot untuk Semarang para betor ya. Saya memprediksi untuk antara Semarang menghadapi Sleman. Saya melihat dari skuad pemainnya lebih unggul Semarang. Dengan kita memberikan poin seperempat, betor mau aman di lek-lekan boleh, tapi saya menyarankan mengambil di Semarang dengan poin seperempat. Dengan over under kita mengambil di over 2. Saja kita ke partai kedua. Kita berada di Liga AFC Asia ya, dimana diantaranya ada Kaya FC melawan Pisaka, di mana Bandar memberikan pasaran untuk Kaya FC memberikan poin 2. Over under berada di over 3/4. Kaya FC kembali ke Piala AFC untuk keempat kalinya setelah tampil di AFC Champions League 2001. Sementara Pisaka akan melakukan debut kontinental mereka. Pelatih Kaya UCD percaya pengalaman yang diperoleh klub Filipina dari tampil di kompetisi klub utama Asia, meskipun gagal meraih 1 poin, akan menempatkan mereka dalam kesempatan yang baik untuk Piala AFC tahun ini ya. Karena mereka kalah di AFC Piala AFC tahun kemarin ya. Di sini dia pengalamannya lebih banyak ya, karena sudah berapa kali memasuki Piala AFC ini untuk tuan rumah.
Sementara untuk Pisaka, klub asal Kamboja, mengungkapkan antisipasinya ya, karena mereka bisa masuk di Piala AFC ini ya, diungkapkan oleh pelatihnya. Persiapan tim telah berjalan sangat baik sejauh ini dan pemain mereka merasa percaya diri menjelang pertandingan ini. Ini grup neraka ya, karena di sini untuk Pisaka harus melewatin 3 tim-tim yang terbaik ya. Ada Bali United, kayak FC dan Kedah ya, karena di sini Pisaka termasuk baru ya di Piala AFC ini. Jadi pengalamannya belum terlalu baik menurut saya. Untuk partai kayak FC melawan Pisaka, saya jelas mengunggulkan di home ya. Better mau mengambil win boleh, cuman kecil oddsnya 121. Mengambil 2 boleh juga, memberikan poin 2. Tapi saya rasa saya lebih upper undernya saya mengambil di under para better ya, karena Pisaka juga ingin tidak mau kebanyakan kebobolan ya. Untuk partai KFC melawan Pisaka saya mengambil di under 3/3/4. Langsung saja masih di AFC Asia antara Lehman menghadapi Eastern Long Lions, di mana tuan rumah memberikan poin 1/4, over under berada di over 2/3/4. Ini saya memprediksinya berdasarkan persenan ya. Ini saya baru dapat ya, semoga akurat para betor ya. Di sini untuk tim tuan rumah menang 28%, sementara seri 41%. Tim tamu menang 29,88%. Masih lebih unggul tim tamu para betor ya. Di sini di bawah 2,5 gol ataupun di bawah 3 gol ya, atau 2,5 gol, dia 87,31% betor. Di atas 2,5 gol atau 2,5 gol, dia cuma 12,62%. Fix ya ini para betor ya. Ini ya untuk prediksinya ini. Ini bisa dijadikan single bet para betor. Ini saya dapat ya, tapi tidak saya beberkan ya. Cukup saya yang tahu nih prediksinya ini. Dengan total gol di sini 0 tanpa gol 29,24%, 1 gol 35,96%, 2 gol 22,11%, 3 gol 9,0%. Makin kecil ya, nggak mungkin ya para betor. Berarti di sini diperkirakan 1 gol saja ya, 35,96% para betor ya. Jelas para betor ya. Langsung saja saya memprediksi antara Lehman dengan menghadapi Eastern Long Lion. Di sini saya jelas memegang away, kita menang 1/4 dengan over under kita mengambil di under 2/3/4. Fix ya para betor ya dengan prediksi tadi ya, bisa single bet ya. Tapi saya lebih pilih ke under sih ini ya para betor ya, karena 1 gol ada antara tuan rumah atau away ya tadi di prediksi persenannya. Makanya saya lebih milih ke under kalau untuk single bet para betor ya. Langsung saja ke partai terakhir di World Cup Women kualifikasi antara Ukraina menghadapi Skotlandia, di mana Bandar memberikan pasaran Skotlandia memberikan poin 1/4, over under berada di over 3. Dari 2 pertemuan mereka di sini untuk Skotlandia menang 1 kali ya, sementara imbang 1 kali. Itu imbang di kandang Skotlandia di tahun 2021. Skotlandia menang di kandang Ukraina tahun 2020. Berarti diperkirakan ini angin-anginan ini Skotlandia para betor ya. Untuk partai Ukraina menghadapi Skotlandia, saya langsung saja memprediksi para betor ya. Kalau melihat dari negara Ukraina yang lagi kacau ya, karena habis pertempuran antara Rusia, saya rasa untuk sepak bolanya masih kacau saya para rasa betor ya. Tapi saya di sini yakin sih untuk Skotlandia menang. Cuman untuk selisih 2 saya ragu. Betor mau memegang di Skotlandia win boleh, menahan di Ukraina menahan 1/4 boleh. Tapi saya menyarankan kita memegang di Ukraina menahan 1/4 para betor ya. Karena ini kualifikasi Piala Dunia antar women ya para betor.
Dengan over under saya lebih jelas memilih di under 3. Oke para betor, itulah 4 tim terbaik yang telah saya prediksi. Semoga JP ambil yang satu, utamakan feeling sendiri para betor. Jangan lupa untuk dibantu like, subscribe, komen ya, untuk memberikan acuan yang terbaik bagi channel saya tentunya. Oke para betor, good job and good luck.